Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang kalau kita ikuti sejarah gereja dalam sejarah penginjilan di zaman Timotius itu, dia adalah salah satu pengikut atau murid teman Rasul Paulus. Jadi kalau Rasul Paulus itu mulai menginjil dan bertobat itu tahun 57, setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia mulai pelayanannya, pertobatannya tahun 53, dan 57 dia mulai jadi pemberita Injil. Dia punya teman-teman, ada Barnabas, ada Silas, ada dua penatua yang laki bini ini, suami istri, Aquila dan Priscilla. Itu kemudian yang termuda itu Timotius, umurnya 15 tahun. Nah, ada apa sebenarnya? Situasi apa yang dihadapi di zaman Timotius? Kalau dimulai dari cerita itu, sebenarnya ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu semua yang menjadi pengikut Yesus dikejar, dicari untuk dibunuh juga. Itu masalahnya. Jadi kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu berpencar lari pergi memberitakan tentang Tuhan, sampai Thomas mati di India, ya, punya kuburannya ada di India. Ada Andreas yang lari ke Mesir, ke Iran, Irak, semua di wilayah itu. Karena mereka semua cari dibunuh. Kalau didapat akan dibinasakan begitu oleh kekaisaran Romawi. Tapi kaisar siapa pada waktu itu? Kalau kejadian ini terjadi tahun 64. Tahun 64 itu kaisar yang memimpin Roma itu menguasai seluruh Makedonia, itu Kaisar Nero. Dia bakar kota Roma, lalu dia tuduh orang Kristen yang bakar. Itu sebabnya tambah jadi dari Israel setelah Yesus terangkat ke surga, dicari pengikutnya akan dibunuh, sampai di Roma difitnah lagi dan dicari untuk dibunuh lagi. Jadi sudah double pergumulan. Jadi makanya timbul simbol-simbol dalam gereja. Ada simbol namanya ikan, kalau di gambar-gambar kain mimbar itu ada namanya iktus. Iktus itu simbol Yesus Kristus Theos Huios Soterios. Jadi Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan Juru Selamat. Itu gambar ikan itu dipakai untuk bertemu supaya bisa ibadah. Jadi satu orang kalau ketemu di pasar di mana, dia mulai gambar kepala ikan. Nanti dia punya teman lihat, dia sambung ekor. Oh, berarti tahun 2 seiman. Itu jadi sandi rahasia orang Kristen pada waktu itu. Jadi bukan asal pasang-pasang sembarang gambar-gambar ikan begitu. Itu dia punya simbol sandi rahasia orang Kristen pada waktu mereka akan dibunuh. Sama ketika sebelum Kaisar Nero itu juga, kaisar yang memimpin itu Filipus Agung. Dia tidak mau kota yang namanya Krenides itu dia dikuasai orang-orang lain. Karena Krenides itu kota tambang emas terbesar yang ada di wilayah Asia bagian utara kecil itu. Akhirnya dia kuasai, untuk merubah nama itu digantilah Krenides itu menjadi Filipi. Jadi ada surat Filipi itu di Alkitab, itu kota Krenides yang direbut oleh Kaisar Filipus Agung karena tambang emas yang besar itu. Jadi prajurit-prajuritnya yang sudah purna tugas, pensiunan, semua dipindahkan ke kota Krenides itu untuk bekerja dulang emas itu. Tenaga so tidak kuat, dipaksa, itu pergumulan itu. Nah, Timotius
Barnabas, Silas, mereka ada di wilayah itu. Kekuasaan kekaisaran Romawi itu pangkalan pekabaran Injilnya orang Kristen itu pindah dari Antioquia ke Makedonia. Maka Roma juga tidak mau kalah, dia berikan kedudukan di Makedonia kekuasaan kekaisaran Romawi itu. Jadi orang Kristen ini dikejar-kejar terus, mau dibunuh. Nah, dalam situasi itu Timotius diberi tugas oleh Paulus, kau kasih tahu semua jemaat-jemaat. Kau jalan dari Filipi, kau pergi di Berea, sampai di sana kau turun masuk lagi di Makedonia itu, terus kau naik kapal sampai di Efesus, kau terus ke Korintus. Jadi diceritakan, diberitahukan bagaimana penderitaan orang Kristen itu. Disampaikan pertama, naikkanlah doa, permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Ini kita bahas dulu satu-satu. Permohonan itu kalau dalam bahasa Alkitab itu disebut dengan inteuxeis. Orang Yunani bilang inteuxeis itu apa, kalau bahasa Inggris itu orang biasa bilang petition. Memohon sesuatu kepada yang dirasa paling berkuasa. Jadi kalau memohon sesuatu kepada yang paling berkuasa, ini bukan kaisarnya, tapi keyakinan kekristenan yang berkuasa adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi permohonan yang tak terucapkan itu, yang tidak mampu lagi kita tampung karena perasaan was-was, khawatir, ketakutan, yang hendak dicari dibunuh, itu mari kita naikkan. Timotius bilang, kasih tahu orang. Paulus bilang ke Timotius, bilang, naikkan doa. Keluhan-keluhan kita yang berat dan tidak terucapkan lagi, terlalu banyak, tidak bisa dihitung. Naikkan itu kepada siapa yang paling berkuasa. Yang kedua itu doa syafaat. Ini kita orang kadang di gereja juga tidak paham banyak doa syafaat, dong pikir itu lama-lama. Toh, syafaat itu sebenarnya artinya sementara. Ya, dia sementara itu lebih cenderung kepada pengertian yang mendesak. Yang kita butuh sekarang itu apa? Itu yang kita minta. Kalau majelis di konsistori mau berdoa, itu bukan doa syafaat, doa untuk mengantar pelayan, persiapan. Ya berarti isinya umat yang datang dari rumah mau ke gereja, kasih selamat don tiba, pelayan yang mempersiapkan diri kasih selamat, bisa melayani dengan baik, majelis yang bertugas kasih hikmat supaya memimpin dengan baik, menata pelayanan. Amin. Begitu. Jadi kalau di pemahaman kita syafaat itu seolah-olah dia berpikir semua hal mau diucapkan. Sekarang yang mendesak di bulan Oktober ini kita butuh apa? Yang mendesak itulah yang kita minta kepada Tuhan. Itulah syafaat kita. Kalau syafaat kita berarti sesuatu yang tidak mampu kita selesaikan, dia over, dia Ekaristi. Ya, harus dinyatakan dalam sebuah ucapan syukur sebab kita tidak mampu lagi mengatasi sendiri. Itulah isi dari syafaat itu. Jadi kita tidak cerita itu dari ujung Bandara Sentani sampai di BSD. Balik ulang singgah, pergi lagi ke sana, tidak bisa begitu. Karena begitu tong amin, gereja kosong, umat pulang. Toh? Karena pemahaman, ini pengertian kita tentang syafaat itu. Mintalah apa yang kita desak, kita butuhkan sebagai suatu keadaan darurat mendesak, itu yang kita minta kepada Tuhan.
Kemudian kita naikkan namanya ucapan syukur, Ekaristi. Orang Katolik bilang Ekaristi, Eukaristia. Itu sebuah sesuatu yang over, yang lewat. Kalau dia air itu ditumpah di gelas, dia sudah tumpah, itu namanya Ekaristi. Jadi tumpahan-tumpahan, baik itu masalah yang berat di pikiran kita, di hati kita, tekanan batin yang begitu besar, berat, yang kita tidak mampu, doanya, balasannya, netralisirnya adalah mengucap syukur. Jadi kalau saya sudah memohon, saya sudah naikkan doa syafaat, saya sudah mengucap syukur, itulah ciri dari orang percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Tapi ada tapinya. Timotius ini dia bilang di jemaat, tapi yang kamu kasih naik itu doa untuk raja-raja dorang, pembesar-pembesar. Kenapa? Siapa yang mengendalikan situasi kondisi sebuah negara? Apakah partai politik? Bukan. Pembesarnya, raja-rajanya. Jadi kegoncangan kiri kanan yang terjadi bukan dimulai dari bawah, itu semua yang berpikir dari atas. Kenapa? Karena kalau kabur di bawah pasti dimulai dari kepala air. Begitu. Jadi tidak mungkin di bawah mau kabur kalau tidak ada yang kasih kabur dari atas. Kenapa? Karena perang, kepentingan dianggap mendesak, tapi mendesak dalam arti milik pribadi, milik kelompok, sehingga itu dipertahankan. Jadi merasa bahwa itu sesuatu yang kita punya sudah, padahal itu untuk orang banyak. Bapak Ibu mungkin masih ingat peristiwa tahun 1517 tanggal 31 Oktober. Itu yang dikenal sampai hari ini seluruh gereja di seluruh negara Indonesia itu, mungkin kecuali Keton GKI ini yang tidak bicara tentang gereja, tentang reformasi gereja. Tentang peristiwa Martin Luther dan Yohanes Calvin yang berjuang untuk melepaskan diri dalam hal pengakuan dosa. Ketika pengakuan dosa itu suratnya harus dibeli, baru kamu masuk surga. Arwah orang tuamu yang sudah meninggal 7 turunan, mereka akan dimasukkan surga kalau kamu sudah bayar surat utang dosa. Martin Luther bilang, oh tidak, manusia itu dibenarkan hanya karena 3 hal: sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya oleh iman, anugerah, dan Alkitab. Itu kenapa ada reformasi gereja? Karena memang mengklaim, itu kita punya, kita yang berhak buat aturannya, yang lain tidak bisa. Padahal ketika Tuhan Yesus itu mati, kenapa pilar bait Allah itu terbelah 2? Kenapa dia rubuh? Terjadi gempa bumi? Supaya membuktikan dulu orang mau datang pada Tuhan lewat imam. Tapi setelah Tuhan Yesus disalibkan, dia mati, terjadi gempa bumi, pilar jatuh, berarti semua orang percaya berhak datang kepada Tuhan tanpa ada yang halangi lagi. Itu maksudnya kenapa Tuhan Yesus itu mati bagi kita. Itu yang Timotius bilang, dia sudah mati tersalib bagi kita. Jadi kita naikkan doa untuk seorang pembesar, pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin kecamatan, kelurahan, kepala kampung. Kita doakan kepada mereka semua dengan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur. Tujuannya untuk apa? Menurut Timotius bilang supaya ada ketenangan, ada ketentraman dalam kehidupan kita, menjadi saleh, menjadi alim, dan memiliki kehormatan.
bagaimana menciptakan tenang? Atau bagaimana, sama dengan kita bertanya bagaimana supaya kita bahagia. Bahagia itu tidak pernah dicari. Bahagia itu dipancarkan lewat senyuman. Jadi Tom pergi bukan kau menikah buat supaya bahagia pak. Nah, kau salah. Orang menikah bukan bahagia. Kalau bahagia tidak ada orang cerai-cerai. Toh? Karena bukan itu. Orang menikah itu untuk amanat dalam rangka melanjutkan keturunan yang Allah beri. Makanya dulu sebelum orang menikah itu bumi masih kosong kan Tuhan bilang pada Nuh toh, penuhilah bumi, beranak cuculah toh. Nah, itulah orang kawin-mawin. Tapi sekarang buminya sudah penuh. Kalau Tuhan bisa bicara, pasti dia bisa bilang rem sedikit. Terus terlalu banyak tuh, penuh. Nah, itu situasi yang kita hadapi. Jadi pada waktu orang mau menciptakan ketenangan, ini bagaimana cara saya mengandaikan. Ini saya cerita dulu sedikit. Ada seorang profesor ini toh, dia taruh tikus di dalam karung banyak. Naik kereta api. Dia duduk, tapi dia kaki sambil tendang-tendang karung yang ada isi tikus ada banyak. Itu. Tiba-tiba mahasiswa satu tanya, "Profesor, itu bawa tikus buat penelitian." "Oh, kenapa harus tikus? Dong mati kan ditaruh di karung begitu?" Tapi kau lihat tuh sapu kaki ini kan goyang-goyang dia. Oh, jadi kalau goyang-goyang begitu, tendang-tendang dia sedikit-sedikit, dia tidak mati? Tidak. Karena kita ini punya potensi yang, tikus ini punya kekuatan yang kuat, giginya dengan cakarnya. Tapi karena saya tendang-tendang dia tidak bisa gigit dia karung. Sebenarnya dia bisa gigit keluar dari karung itu, atau dia cakar, tapi dia tidak gunakan karena tergoncang dengan sapu cara-cara tendang ini. Kadang ketenangan toh kita mau butuh, tapi goncangan dunia, godaan segala macam, seringkali kita tidak fokus untuk menemukan itu. Terlalu banyak kita digoyang dengan perkara hidup. Bisakah nanti, secara khusus ini yang ulang tahun sepanjang bulan Oktober ini, mantap sekali. Nanti pulang sembahyang dan berpikir bagaimana Allah memberikan ketenangan lewat permohonan kita kepada Tuhan, lewat doa syafaat kita kepada Tuhan. Kalau doa syafaatmu, Tuhan hari ini saya tidak tahu mau bikin apa, mau beli beras saja tidak ada, bilang sama Tuhan itu yang kau butuh, bilang. Supaya besok pagi ada sesuatu yang baru yang Tuhan tunjukkan. Tapi kalau so bilang lagi perlu ini, satu baru mau dilihat, satu so tutup. Satu baru mau diusahakan, so tutup. Makanya itu doa orang Kristen seolah-olah tidak terjawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab, Bapak Ibu. Doa itu dijawab oleh Tuhan. Karena kadang Tuhan harus menguji kita dengan nilai kesabaran kita untuk menanti jawaban doa itu. Dan kedua, jawaban doa kita kadang Tuhan harus beri tergantung dari tindak, tingkah, langkah, laku kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Yang ketiga, doa itu bisa menjadi sebuah bagian kekuatan untuk Allah bisa bertindak dalam bentuk mimpi, mujizat. Ya, itu bisa terjadi. Jadi doa itu seperti, ya ada lagu bilang toh napas orang percaya, dan Tuhan itu juga jaraknya hanya sampai di doa. Jadi mau tahu jauhnya seberapa hubunganmu dengan Tuhan,
Lihatlah berapa banyak engkau berdoa dengan Tuhanmu. Ya, jadi dengan begitu maka kesalehan, ketenangan yang kita dapatkan itu dengan menaikkan doa kepada Tuhan akan menuntun hidup kita. Pertama, orang akan menjadi segan bagi kita karena keteladanan itu bisa kita perlihatkan. Itulah yang disebut dengan kehormatan. Berapa kali saya selalu menjelaskan di seluruh tanah Papua. Terakhir saya di kampung kecil di Fak-Fak. Ya, kampung itu kampung Muslim. Hanya satu kampung GKI namanya Kampung Siboru. Ya, dari kiri kanan semua Muslim. Tapi ketika saya tiba, semua kasidah ko bunyi di atas perahu tari-tarian. Don jemputa pergi menuju ke Kampung Siboru itu. Semua lengkap dengan topi-topi putih, pakai suling-suling jemput, menari di atas perahu hias. Semua saudara-saudara kita Muslim menjemput ke sana. Saya bilang, wah mungkin ini Indonesia yang benarkah apa ya? Yang lain itu macam di Jado, Indonesia salah-salah. Karena mau kasih bangun gereja saya, susah. Tapi di sini tong dijemput, mantap sekali, perlu kasih makan tong ikan pu besar-besar apa. Macam susah mau kasih habis begitu. Iya, karena toleransi dan kekeluargaan itu menjadi sesuatu nilai yang dipelihara. Kan kalau orang mulai dari ketenangan, dia mendapat sebuah kehormatan, dia cita-citanya itu kan orangnya namanya berhikmat. Saya bilang di jemaat, hikmat itu dari kata hokmah. Hokmah itu ada dua di dalam. Kalau dia dipecah begini, di sebelah kiri namanya bina, sebelah kanan namanya tefuna. Bina itu pengertian, tefuna itu kebijaksanaan. Ini bahasa Israel itu bina, pengertian. Pengertian itu adalah hal-hal yang sifatnya teoritis, berkhotbah, mengajar, memotivasi, ya, menasehati, pastoral, itu namanya bina. Kalau sudah tefuna, kebijaksanaan, itu hal teknis, menyusun, merancang, mengatur, menata, kerja. Jadi bina itu bicara, tefuna itu kerja. Jadi orang yang berhikmat itu orang yang bicaranya sama dengan yang dia kerjakan. Kalau latihan lain, main lain itu tidak ada di Alkitab. Itu. Jadi kehormatan itu orang percaya seringkali harus nyata dari cara dia menggunakan hikmat yang Allah beri. Dengan kita berdoa merupakan jalan bahwa komunikasi kita dengan Allah akan terus terjaga, terbina, supaya permohonan-permohonan yang kita naikkan itu tidak ada yang mubazir. Naikkanlah semua permohonan doamu kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Memang tidak segampang kita bicara dan kita mendapatkan cerita itu atau kejadian itu. Beda orang menasehati orang yang memperoleh penderitaan yang berat. Kecuali dia mau turut merasakan penderitaan itu, baru dia tahu. Hanya Yesus yang bisa merasakan penderitaan kita. Itu sebabnya dia memberikan contoh lebih dahulu, memberi dirinya supaya kita pun memberi diri kepada Tuhan. Itu biasa di gereja dikasih contoh dengan persembahan. Kenapa orang memberi persembahan kah? Orang memberi di gereja itu karena Tuhan lebih dahulu memberi dirinya, sehingga persembahan kita adalah jawaban iman atas apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Jadi Bapak Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober, selamat, Tuhan menjaga selalu dan sehat,
dan yang akan ulang tahun minggu depan dan seterusnya sepanjang bulan November, selamat mempersiapkan diri. Siapkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukurmu supaya semua akan kita hadapi dalam hikmat kepada Tuhan. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.